nge-live ngobrolin lagi hal-hal yang asik, seru, dan menyenangkan setiap harinya. Welcome back, dan senang sekali udah bisa sharing sama teman-teman semua selama ini. Ya, saya nggak tahu udah berapa hari nih, karena saya nggak pernah counting juga. Tapi yang penting asik-asikan, dan hari ini seperti biasa kita startnya di 6.30. Karena nanti saya akan ada live di jam 7.30. Jadi saya harus persiapan buat live. Jadi kita majuin nih ya sessionnya. Oke, sip, mantap. So, selamat malam semuanya, welcome back. Kak Rani, halo, welcome semuanya. Kak Irma juga selamat datang. Kak Rose, Kak Ros ya. Kak Ellen, selamat pagi. Halo Kak Disa, selamat datang juga semuanya. Welcome back semuanya, seru-seruan hari ini. Kak Uti, malam koreo. Yes, malam juga. Kak Feni juga selamat malam semuanya. Kak Rani, ya welcome. Tadi nungguin sampai DM ke Dewati Arti. Ya, aku startnya agak telat. Dari tadi nyariin kacamataku kemana ya. Yang kuning hilang, jadi sekarang aku pakai yang hitam. Ya kayaknya kalau nggak pakai kayak gimana gitu. Padahal kacamatanya nggak ada kacanya, ya cuma buat gaya-gayaan doang. Ya biasalah, orang ajaib, ya nggak apa-apa. Yang penting dalam hidup seru-seruan, asik-asikan, yang mana yang fun buat kita. Oke, selamat malam Kak Onha. Halo Kak Firman, welcome semuanya. Terus ada siapa lagi? Ada Cikoni sudah datang juga. Cian Li juga, ada Civera, welcome semuanya. Selamat datang buat malam-malam seru-seruan. Tetap aja ganteng koreo, yes, dari Kak Feni. Thank you ya. Cuman ini udah kayak sekarang udah ngebiasain kalau pakai kacamata dari dulu, soalnya dari kecil ya. Itu lucunya waktu saya cita-cita pengen pakai kacamata waktu saya kecil ya, karena kalau pakai kacamata kayaknya keren gitu ya. Terus zaman dulu nggak kepikiran pakai aja kacamatanya gitu ya. Terus saya sengaja baca malam-malam, buka bukunya gitu ya, dilihat deket-deket supaya apa? Supaya mata saya minus. Akhirnya minus mata saya dapat minus setengah. Terus dari semenjak saat itu waktu saya SD kelas 3 ya, guru gara-gara dulu naksir sama gurunya ya, Ibu Marta dulu namanya. Karena gurunya apa baik banget gitu ya. Terus jadi pengen mengambil perhatiannya Ibu Marta. Cia, asik. Akhirnya maksain pakai kacamata. Namanya anak bocah gimana sih ya? Akhirnya jadi pakai kacamata beneran deh. Sampai sekarang minusnya nggak pernah nambah loh, lucunya setengah terus ya. Bisa jadi itu program bawah sadar juga. Ya, jadi akhirnya setelah saya lepas-lepaskan, saya jadi ya nggak butuh pakai kacanya, bisa ngelihat ya. Cuma kalau di tas ya tetap setengah gitu. Jadi emang mungkin udah kena ke fisiknya, udah mulai rabun, ya nggak tahu juga. Tapi mata itu biasanya indikasi di mana kita menghindari sesuatu, tidak ingin melihat sesuatu. Jadi banyak banget yang case-case matanya minus, ya abis itu ketika dilepaskan jadi matanya jadi jernih lagi. Nggak semuanya seperti itu. Ada yang kena case-nya memang karena psikologis, ada juga yang kenanya karena psikis ya. Jadi beda-beda setiap orang, pengalaman Anda beda-beda, dalam hidup Anda beda-beda. Jadi story-nya juga lain-lain gitu ya, kayak gitu. Hidungnya mancung sih, jadi kacamatanya nyangkut nggak melorot. Bisaan aja. Ya namanya juga bocah seperti itu ya. Ada yang nanyain kok kecepatan live-nya kok, berarti nggak ngelihat di story sama kemarin nggak ikut. Karena udah diumumkan kita emang live-nya hari ini jam 6.30, karena nanti saya harus live jam 7.30. So, ngacir lagi dari case kacamata. Hari ini habis bantuin tadi session ya tentang melupakan orang yang pernah ada dalam hidup kita. Ya, yang dulu memang pernah dekat gitu ya. Nah, kalau misalkan emang kalau pernah dekat gitu ya, biasanya ketika ditinggalkan atau ketika harus berpisah, itu rasanya sangat kencang sekali. Ya, mungkin itu jadi satu tema bagus juga yang bisa kita bahas sama-sama. Apakah waktunya tepat untuk bahas tema ini? Sekarang belum, oke. Kita akan bahas tema yang ini aja dulu. Yang hari ini saya udah siapin tadi, yaitu pengalaman saya ya dari dulu ketika saya mau mencapai kesuksesan dan keberhasilan saya adalah saya banyak banget struggling ya. Jadi saya udah berusaha dengan sangat-sangat dahsyat sekali, luar biasa. Tapi kok kenapa hasilnya nggak pernah maksimal gitu ya. Kayak kerja dari pagi sampai malam, terus cuman ya gitulah, udah jadi terus berantakan lagi, jadi berantakan lagi. Ada aja yang bikin kayak tiba-tiba semuanya harus lebih kacau gitu, semuanya harus lebih berantakan. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Dan banyak cara yang dicobain gitu. Strateginya selalu diganti. Misalkan kayak yang saat ini, yang dulu ada yang bilang kan, kerja keras jalan menuju kesuksesan. Saya kerjain kerja kerasnya. Kerja cerdas juga dicobain, segala macam cara dilakukan. Ya, dan akhirnya saya menemukan konsep tentang keselarasan ya. Dan memang yang paling dari dulu saya pertanyakan adalah kenapa kok doa-doa saya kayak nggak terjawab
gitu ya. Saya udah sering banget berdoa, saya sudah sering banget minta pertolongan Tuhan. Banyak orang yang memang ya menyebutkan gitu, ya kalau misalkan mau mintalah kepada Tuhan gitu. Tapi kenapa kalau minta nggak pernah dikasih? Nah itu yang selalu jadi saya pertanyakan. Bagaimana sih caranya saya bisa bermitra dengan Tuhan? Sesungguhnya seperti apa? Waktu itu saya diikutin lagi strategi yang lain yang dikasih sama orang lain lagi. Dibilangnya katanya coba kamu banyak menyumbang. Ya saya coba nyumbang yang banyak juga gitu. Tapi ya hidup saya juga nggak banyak berubah juga. Nah, jadi akhirnya saya muter-muter bingung ya, dan saya cari tahu banyak hal, saya belajar sini situ, tapi ternyata nggak terlalu banyak perubahannya ya. Sampai akhirnya saya menemukan satu hal, bahwa ternyata dikasih tahu caranya, coba kamu lakukan dengan ngeberesin program bawah sadar kamu katanya ya, instalasi program bawah sadar. Oh, ada ya instalasi program bawah sadar? Iya katanya. Jadi kamu coba strategi yang baru ini dengan banyak mensugesti diri katanya. Oh ya, oke, aku coba lagi mensugesti diri. Jadi aku dengerin audio sugesti gitu ya, masukin semuanya audio sugesti yang banyak gitu ya. Terus apa yang terjadi? Lumayan ada pergerakan dalam hidup, tapi ujungnya tetap tidak seperti yang saya harapkan. Akhirnya saya mikir-mikir, putar otak lagi, apa lagi yang salah ya? Jadi selalu bertanyanya seperti itu. Apa yang salah dengan saya? Apa problemnya yang ada dalam diri saya sampai saya nggak bisa ya mendapatkan yang namanya breakthrough ya, kalau misalkan disebutnya kalimatnya. Jadi kayak sebuah titik loncatan yang mengubahkan kehidupan saya begitu signifikan. Nah, jadi itu sulit sekali saya rasakan. Ya, dan saya memang jadi akhirnya saya mempertanyakan, ini sebenarnya Tuhan itu benar-benar ada gak sih? Soalnya kok udah berdoa gitu ya, tapi kayak nggak dibantuin gitu ya, kayak kayak hidup saya tetap susah. Sempat beberapa kali pengen bunuh diri juga dulu waktu hidup saya gitu ya, karena saking kayak ya lumayan depresi lah. Kalau orang bilang hidup lu kan nggak susah amat kok, nggak sampai nggak bisa makan, nggak sampai apa mesti kerja yang keras sampai kayak jadi ya eh, ya kerja yang dalam tanda kutip keras lah seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang namanya mental ya teman-teman, bukan soal tentang kayak gimana-gimananya, tapi kalau Anda lagi ngalamin di kondisi seperti itu, ya namanya tertekan ya tertekan aja, namanya depresi ya depresi aja. Apapun yang lagi Anda miliki ya, banyak aja teman saya yang kaya raya, uangnya banyak, tapi ya mereka depresi aja, tertekan aja, stres aja, karena setiap orang tuh punya problematikanya sendiri mereka. Bukan berarti kalau misalkan orang yang lebih kaya terus mereka nggak punya masalah gitu ya, atau orang lebih sukses nggak punya masalahnya. Mereka bisa jadi punya masalahnya sendiri, dan mereka tidak berani menceritakannya kepada orang lain aja. Jadi Anda ngeliatnya kayaknya bagus-bagus terus gitu. Tapi mungkin di antara mereka semua punya problematikanya sendiri, dinamikanya sendiri. Mungkin mereka juga berdoa atas semua penyelesaian masalahnya sendiri gitu. Tapi ya di balik pergolakan mereka itu, ya seringkali juga mereka menghadapi hal yang sama seperti saya hadapi. Ya saya merasa kok doa saya tidak terjawab. Saya selalu bertanya lagi, apa yang salah, apa yang salah, apa yang salah, apa yang salah. Ya, dan saya mulai menyalahkan Tuhan, kok Tuhan begini banget sih sama saya gitu ya, kenapa sih kok sampai orang lain dikasih, orang lain dibantu, orang lain bisa mendapatkan jawabannya, tapi kenapa saya enggak? Kerja kurang keras apa, pergi pagi pulang malam, kadang-kadang pulang pagi gitu ya. Itu susah banget ya. Apakah perasaan ini sebelum atau sesudah menjalankan bisnis saya? Sesudah menjalankan bisnis saya. Jadi waktu saya menjalankan bisnis awal ya, dari awal ngerjain semuanya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, bisnis sudah mulai jalan, tim saya udah mulai bergerak, di grup saya sudah ada gitu ya. Terus abis itu berantakan lagi semuanya. Bangun lagi jadi hancur lagi, bangun lagi jadi hancur lagi, bangun lagi jadi, lalu diambil orang, ada yang kabur, ada yang pindah, ada yang berantakan, pokoknya semuanya ya kacau. Nah, saya nggak pernah tahu kenapa yang terjadi dan apa yang salah dengan saya. Saya selalu mempertanyakan itu. Sedangkan ya saya ngelihat orang lain kayaknya bagus ya, bisnisnya dia bagus, oke, kenapa kok saya begitu, ya kan? Kalau misalkan tadinya saya pikir apakah ini bukan bisnis yang memang bagus gitu ya. Kalau bisnisnya memang nggak bagus, seharusnya semua orang ya berantakan gitu. Tapi banyak banget yang sukses, banyak banget yang berhasil, berarti bukan salah bisnisnya, ya kan? Terus apakah salah dari saya? Salah di mananya? Katanya suruh kerja keras ya. Saya udah kerja keras kok, saya udah coba semuanya, tapi kenapa nggak bisa gitu? Nah, saya selalu mempertanyakan, apakah ada strategi saya yang salah? Yes, ternyata walaupun sudah berdoa, ya,
Tapi kalau misalkan dalam hati kita, diri kita masih banyak menyimpan semua rasa-rasa yang negatif, kalau dulu waktu saya, yang paling mengubahkan adalah kebencian saya terhadap orang tua saya. Ya, ketika saya benci sekali, apalagi terutama karena sebenarnya udah baik gitu ya, nggak kelihatan bahwa saya menyimpan kebencian, tapi ternyata rasanya masih ada yang tersimpan di bawah sadar saya. Itu yang nggak pernah saya sadari. Kebencian saya terhadap kedua orang tua saya karena dulu saya merasa pernah dibuang. Ya, waktu lagi saya di SMP, ya karena saya nggak naik kelas 3 kali, terus papa saya pernah bilang, pokoknya kalau kamu nggak naik kelas sekali lagi, papa akan taruh kamu di Sukabumi. Terus akhirnya saya nggak naik kelas lagi. Papa saya masih kasih kesempatan, ya mama saya masih oke, dia dikasih sekolah lagi di apa di Jakarta. Tapi baru masuk sekitar nggak sampai 1 bulan, nilai saya pada merah kebakaran lagi. Karena udah ketahuan lah, kalau udah merah kebakaran pasti akan hancur lagi misalkan ya. Jadi karena waktu itu udah berantakan, apa yang terjadi? Langsung diangkut, pindahin ke Sukabumi. Di sana saya merasa sendiri, saya merasa terbuang, saya merasa seperti anak tuh kayak, ya kalau yang dulu saya rasakan, saya kayak ngerasa disampahin. Kenapa kok saya nggak bisa kayak anak-anak lain? Kenapa saya harus dibuang, ditinggalkan dari orang tua saya? Dan saya harus waktu itu hidup sama nenek saya ya, oma saya, yang juga lumayan strict ya, walaupun dia sangat baik, tapi dia juga sangat galak. Dia galak untuk kebaikan. Ya, tapi waktu saya masih kecil saya mana ngerti gitu. Kenapa saya harus ditaruh di sana? Selalu saya mempertanyakan, kenapa? Apa salah saya? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa seperti teman-teman saya? Saya belajar semuanya yang di sekolahan saya belajarin. Bukannya saya malas, enggak. Saya rajin belajar, tapi saya nggak pernah bisa seperti teman-teman saya. Nilai saya selalu jelek di sekolahan, berantakan terus. Mau belajar kayak apapun, hancur. Ya, jadi akhirnya ya udah. Ketika dipindahin, saya merasa terbuang, saya merasa disampain, saya merasa ya kayak kesepian, sendirian. Saya nangis ya, sering banget saya nangis, berulang kali saya nangis gitu ya. Depresi ya, mau bunuh diri ada masa-masanya juga, ya udah stres banget gitu. Tapi akhirnya ya, ketika saya dewasa, saya pikir saya udah melupakan itu semua. Saya bisa baik gak sama papa mama saya, bisa deket, bisa, tapi ternyata luka itu masih ada. Dan luka itu yang tersimpan, yang signifikannya begitu dilepaskan, kayak bisnis saya udah nggak bergerak tuh udah lama banget, sekitar ada mungkin setengah tahunan gitu ya, nggak ngasilin uang. Begitu dilepaskan, detik itu juga eh malam pulang dari training itu, tiba-tiba masuk ke rekening saya bonus. Setelah itu besokannya masuk lagi, 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 dan nggak pernah berhenti sampai hari ini. Ternyata semua hal tersebut adalah karena luka saya di masa lalu. Karena saya menyimpan semua kebencian saya itu, yang gak pernah terlepaskan dari dalam diri saya. Dan butuh proses waktu yang sangat lama untuk melepaskannya, ngebuang semua itu waktu dulu. Karena saya gak punya ilmunya gitu ya. Nah, tapi ketika terlepaskan, akhirnya benar-benar sangat-sangat ringan. Dan akhirnya saya baru memahami esensi bahwa terkadang kita suka melihat strateginya. Tapi belum tentu semuanya tentang strateginya. Bisa jadi semuanya adalah tentang hal-hal yang ada di masa lalu kita, yang kita nggak pernah tahu, yang nyangkut, yang memang butuh untuk dilepaskan. Sehingga akhirnya apa? Kayak Anda mesin pencetak rezekinya itu seperti berjalan, ya. Dan ketika berjalan, semuanya jadi lebih dipermudah. Walaupun Anda istilahnya bekerja keras juga, ya, tapi kerja keras Anda akan dilipat kali gandakan karena Anda sudah tidak menyimpan semua hambatan-hambatan di bawah sadar Anda. Pertanyaannya, orang kan banyak yang bilang, Pak, banyak orang yang sukses nggak melepaskan emosinya, ya kan? Kayak Anthony Robbins, mana ngerti dia melepaskan emosi, ya kan? Misalkan contoh Steve Jobs, ya, atau orang-orang kaya sukses lainnya di dunia ini, mereka mana ngerti melepaskan emosi. Ya mereka hajar aja, mereka sukses. Yes, benar banget. Ya, mereka bisa sangat sukses. Apalagi kalau mereka melepaskan semua emosi bawah sadarnya yang nyangkut. Ya, kayak contohnya Steve Jobs ya, mungkin banyak kepahitan dia dengan keluarganya ya, kalau misalkan Anda baca biografinya ya, sampai anaknya aja, walaupun dia sangat sangat miliarder, sangat luar biasa kayanya, dia cuma ngasih ke anaknya itu 500 US dollar. Jadi 500 US dollar itu sebulan itu sekitar
mungkin sekitar 7 jutaan ya kalau dikurskan ya. Padahal dia uangnya triliunan rupiah gitu ya kalau misalkan diterjemahkan ya. Apa dikurskan. Jadi tapi ya saya bukan yang ngebahas tentang kenegatifannya dia enggak ya. Tapi wajar kalau dalam setiap diri manusia ada kekurangannya sama seperti saya. Dan setiap Anda juga mungkin punya kekurangannya Anda sendiri. Saya nggak tahu apa, karena setiap orang pengalamannya pasti beda-beda. Anda hidup 20 tahun, 30 tahun di dunia, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dalam hidup Anda, yang semuanya personalized, tidak bisa sama dengan orang lain di sekeliling Anda. Ya, pengalaman yang Anda alami pasti beda dengan orang lain. Nah, karena itu luka-luka ini yang sebenarnya perlu kita beresin, sehingga akhirnya terjadilah yang namanya benar-benar bermitra dengan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, karena semuanya selaras, tidak ada akar kepahitan atau negatif yang tersisa dalam diri Anda. Sehingga kayaknya berkat rezeki itu bisa-bisa lancar aja gitu. Terutama tentang ya kebahagiaan, ya kalau di Steve Jobs mungkin di kesehatan ya karena dia akhirnya meninggal sakit gitu ya. Dan erat sekali kaitannya tentang sakit dengan pikiran ya. Kalau misalkan pikirannya banyak yang kayak emosi yang terpendam, yang belum terselesaikan, nah itu biasanya menimbulkan sakit-sakit juga. Nah jadi kuncinya adalah kita perlu untuk melepaskan semuanya, bukan melupakannya. Seringkali kita melupakan, ya udah anggap aja move on, ya dilewatin kayak gitu ya. Dan ketika dilewatin ya itu tersimpan di dalam diri kita. Banyak yang mengatakan bahwa udah lewatin aja, kita move on ya. Ketika kita move on, ya kita lupakan saja apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya kita maju ke masa depan. Betul, ya kita melupakan itu. Tapi energinya itu nyangkut loh kalau dilupakan. Jadi yang perlu adalah untuk dilepaskan, bukannya dilupakan. Kalau Anda melupakan, Anda tidak melepaskan, Anda seperti menyimpan bangkai di dalam rumah Anda dan baunya itu luar biasa gitu ya. Sampai Anda suatu saat jadi new normalnya, ya bau itu udah jadi bagian dari hidup Anda sehingga Anda tidak mencium lagi bau itu. Ya, saking udah ya memang biasa lah gue emang begini gitu. Jadi kayak baunya udah nggak kecium lagi karena Anda saking udah lupa gitu. Nah, sama juga kayak misalkan banyak banget dalam kehidupan itu yang kayak ya ya intinya gini lah, balik lagi ya. Semua yang disimpan di masa lalu kalau kita nggak lepaskan, dia akan nyangkut di situ. Waktu tidak menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan diri Anda adalah kalau Anda melepaskan semuanya, melepaskan secara total. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya, ya dari kemarin kita nyicil ya, ngelepasin macam-macam. Anda bisa ikut di kelas di TK ataupun di kelas LVM ya. Buat Anda melepaskan emosi, belajar ya. Jadi kalau misalkan Anda lepaskan ya sangat-sangat ringan sehingga hidup Anda bisa ya berubah total gitu. Jadi semuanya bisa tertransisi, transformasi. Menurut saya, bukan dari pengalaman saya ya, bukan sekedar tentang bagaimana caranya aja ya, tapi bagaimana kita juga memfasilitasi diri kita sehingga rezeki dari Tuhan itu lebih mudah untuk kita bisa raih. Ya makanya akhirnya mudah ya berproses ya, semuanya jadi gampang, enak buat dilakukan kayak gitu ya. Melepaskan sama dengan mengikhlaskan nggak kok? Nggak, mengikhlaskan itu hal yang berbeda ya. Biasa ikhlas itu larinya ke toleransi. Ya kalau saya rasain ya, saya ikhlas ya, saya ikhlas ya, saya ikhlas. Ya, jadi kayak kalau ikhlas itu lain ya. Maksudnya kayak misalnya ada orang jahat sama saya, ya udahlah saya ikhlas gitu. Nah, ketika ikhlas itu kayak Anda masih sebenarnya tahu bahwa sebenarnya Anda nggak mau digituin, tapi ya sudahlah saya ikhlaskan saja. Ya, saya nggak mau hal ini terjadi dalam hidup saya, tapi ya sudah, saya menerima saja. Saya nggak mau hal ini ada dalam diri saya, tapi saya ya mentoleransi dia seperti itu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah di saat kita belum melepaskan secara total. Kalau kita melepaskan secara total, benar-benar kayak clear, nggak ada energinya sama sekali. Mau dia begini kayak, mau dia begitu kayak, benar-benar kayak nggak mempengaruhi saya sama sekali. Ya, mungkin ilustrasinya ya kayak saya sama teman saya yang minum-minum misalnya, ya dia mau minum-minum sebelah saya ya saya nggak apa-apa, yang penting jangan rese aja, jangan mukulin saya, jangan apa gitu ya. Tapi ya kalau cuma dia ada duduk di sebelah ya nggak apa-apa, dia mau minum-minum silakan ya kan, itu pilihannya dia mau ngerokok monggo silakan, aku juga nggak perlu untuk menasehatin dia karena orang banyak sudah menasehati. Kalau dulu saya selalu bergerak dari sebuah keharusan untuk menasehati dia, mengubahkan sama dia ya.
Sama dengan pasrah ya kok, pasrah juga bukan, ya. Karena kalau pasrah, ya sudahlah, kayaknya udah nggak bisa lagi ngomongin, gue pasrah. Pasrah itu kayak udah menyerah, ya kayak udah ya gimana ya, kayak udah nggak ada ini lagi. Bukan seperti itu sih energinya. Benar-benar kalau lepas tuh benar-benar kayak ringan, enteng, nggak ada pusingnya sama sekali, nggak ada rasa terpaksa untuk anda menerima, nggak ada terpaksa untuk anda pasrah, ya nggak ada. Ya pokoknya memang sesuatu yang mungkin sulit saya jabarkan. Ya tapi kalau anda merasakannya, wah itu feelnya kayak ringan sekali, luar biasa ringannya. Ikhlas lebih ke diri sendiri aku, tapi melepaskan untuk diri sendiri dan lain, lingkungan jadi feedbacknya lebih banyak. Begitu kan? Betul sekali. Jadi esensi sesungguhnya dalam bermitra dengan Tuhan adalah di saat Anda mengubahkan diri Anda sendiri. Di saat Anda melepaskan semua limitasi Anda, semua emosi-emosi bawah sadar yang tersimpan, saat itu akan jadi sangat-sangat ringan, enteng, dan rasanya kayak semuanya selaras aja gitu. Kayaknya kalau Anda request apa, berdoa sama Tuhan, itu semuanya dimudahkan. Banyak banget yang ikut session sama saya setelah mereka melepaskan, ringan banget, ya akhirnya semua rezekinya jadi lebih mudah, apapun yang dilakukan, kayak sangat-sangat mudah sekali, kayak yang dia inginkan tuh buat terwujudkan gitu ya. Karena selaras, ya balik lagi keselarasan. Sama dengan diikhlaskan, bukan diikhlaskan ya beda ya. Bodoh amat apa sama dengan melepaskan juga? Bukan, ya karena bodoh amat itu kayak sebenarnya Anda tidak suka akan hal itu ada, tapi Anda bodoh amat. Ya itu juga beda juga. Cara melepaskannya bagaimana? Datang ke kelas LVM ya, atau Anda ya kalau misalkan saya ngadain di TK lagi silakan ikut. Mungkin dengan sadar tidak terganggu secara emosi bila teringat kembali atau menghadapi hal yang sama di waktu yang akan datang. Yes, mungkin itu bisa dibantu dengan penjelasannya Kak Julia. Thank you banget. Ya, jadi secara sadar Anda tidak terganggu sama sekali, emosinya tidak ada. Ya, ketika menghadapi hal yang mungkin serupa ataupun ya kalau ada orang yang melakukan itu, Anda tidak ada penilaian apapun terhadapnya. Jadi kayak benar-benar totally netral, ringan, tenang. Ya Anda bisa di dalam kondisi Anda sendiri tanpa Anda perlu repot-repot lagi. Gimana cara mencari tahunya kok? Ya, biasa ada di kelas LVM saya ngajarin ya, jadi kayak gitu. Tapi Anda nggak perlu tahu juga masalah apa yang terjadi di masa lalu Anda yang menyimpan, Anda tetap bisa melepaskan. Jadi Anda tidak perlu mencari tahu semuanya. Ya kadang-kadang ada yang, Pak, saya pengen tahu ini kenapa saya kejadian seperti ini, dari mana asalnya, segala macam. Perlu tahu gak? Ya saya bisa aja bantu Anda tahu, tapi nggak perlu. Ya, Anda nggak perlu tahu untuk melepaskannya. Jadi lepaskan saja. Kalau kata Rami, melepaskan emosinya jadi hilang. Kalau ingat kejadiannya, jadi datar saja. Betul sekali. Oke, semoga ini bisa mendapatkan informasi lagi. Ya, jadi bagaimana Anda bermitra dengan Tuhan adalah dengan Anda membersihkan diri Anda. Ibaratnya kalau bahasa yang sering digunakan oleh sahabat saya adalah membersihkan wadahnya. Ketika wadahnya bersih, Anda siap menerima setiap berkat dan rezeki yang Anda request. Ya, jadi semuanya selaras, mudah untuk menerima semuanya. Yang pasti jangan sampai ada blok-blok emosi, ya terutama yang tentang luka masa lalu, ataupun juga yang pemahaman-pemahaman yang saya sebut dengan mindset konslet. Ya itu mungkin nanti kita bisa bahas lagi suatu tema lagi ya. Mindset konslet itu ya kayak misalkan contoh, eh ya uang itu adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, jadi Anda nggak mau punya uang karena Anda tidak mau jadi orang jahat, ya. Tidak ada orang yang mau jadi orang jahat karena ya mereka jadi akhirnya nggak mau punya uang, misalnya kayak gitu. Atau uang itu bikin orang jadi kelihatan aslinya, misalnya begitu ya. Jadi orang banyak yang tadinya baik jadi jahat karena uang. Nah, ketika di label seperti itu, ya maka Anda akan jadi menghindari hal seperti itu. Ya, jadi kayak nggak mau punya uang misalnya. Nah itu yang bikin jadi kita nggak bisa sukses ya dalam hal finansial ya. Tapi balik lagi, kalau Anda sering melepaskan emosi Anda akan bisa meraih banyak hal dari kesehatan, dari mungkin karir, dari finansial Anda ya, ataupun mungkin juga dari pertemanan ya, ataupun macam-macam ya. Ada yang sulit banget dapat pasangan gara-gara trauma masa lalu juga. Dilepaskan semuanya jadi ringan banget ya, jadi kayak apa-apa tuh jadi simple gitu ya. Jadi hidup tuh nggak berat lagi, nggak apa ya, dijalani tuh dengan happy. Ketika dijalani dengan happy, apa yang terjadi? Ya Anda bisa membuka banyak peluang dari sekeliling Anda ya. Sepertinya kayak kemudahan terjadi ya. Dan apapun yang pernah Anda pelajari sebelumnya, ya aplikasi positif ya, mungkin sugesti positif itu jadi masuk ke dalam bawah sadar Anda dan mudah dieksekusinya karena tidak ada hambatannya lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. So, itu mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kurang lebih sekarang sudah
24 menit. Aku mau siap-siap buat session lagi nanti, live. Ya, jadi pastikan buat yang live, nonton kita live sama-sama. Dan buat semua teman-teman, semua hal ini tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, dan menggunakan informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semua rasa yang ada tersisa dalam diri Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun ada rasa yang masih tersimpan terkait dengan trauma masa lalu Anda, terkait dengan kedua orang tua Anda, ya, semua hal terkait dengan hal ini, semuanya diterima, semuanya. Kalau Anda pernah ada terjadi apapun itu sebagai bagian dari kehidupan Anda, diambil pesannya dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Koreo, suaranya lemas sekali. Wih, kalau misalkan emang penonton saya langsung tahu ya energetiknya. Yes, hari ini karena kemarin saya kasih tau ya, saya ikut kelas lagi kan dari jam 1 pagi sampai jam 4. Jadi lagi masih penyesuaian. Jadi kalau agak sedikit teler-teler ya, saya sebenarnya lagi spare energinya buat nanti abis ini soalnya. Karena yang ini harus berpacu semangatnya ya sama pembicaranya yang luar biasa. Ya kalau misalkan hari ini ya selagi di sini ya saya sambil spare energinya. Jadi saya nggak meledak-ledak seperti kemarin. Tapi hopefully Anda bisa dapat belajar dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi seru-seruan aja. Kurang semangat, bukannya kurang semangat, ini emang di adjustnya seperti ini. Ya, dan ketika Anda menilai bahwa orang itu harus semangat dalam membawakan training, kayak harus menggebu-gebu, atau semuanya harus jos-josan teriak-teriak segala macam, semuanya silakan disadari, diterima, diambil pembelajarannya, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda menilai menyampaikan sesuatu dengan tempo yang lebih lambat artinya tidak semangat, kapanpun Anda memiliki hal itu, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda tidak bisa melihat orang yang bersemangat hanya dari dari energetik, pasti Anda menyadari bahwa saya punya semangatnya. Tapi mungkin Anda melihat karena saya men-reserve energinya dengan pelan-pelan, dengan cara yang berbeda, jadi Anda menyadari bahwa saya tidak seperti yang kemarin saya bawakan. Ya, tapi bukan berarti itu tidak semangat. Jadi kapanpun Anda tidak bisa menyadari hal ini, menerima, menjadi, dan menggunakan semua informasi ini, melihat apa yang tersembunyi, ya, dibalik dari segala sesuatu perilaku yang ada di luarannya, tapi melihat ke dalamnya, semua tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal itu. Menggunakan semua kapabilitas Anda untuk bisa melihat semua yang nyata. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Iya. Aku senang gak ya Koko berasa ngobrol langsung? Yes. Itu benar banget Kak Siti. Kalau misalkan Anda perhatikan, saat yang saya ngobrol saat yang hari ini, saya ngobrol kayak ngobrol sama teman. Ya, saya bukan pakai mode menceritakan seperti lagi seminar training kayak biasanya. Jadi kayak lebih santai, lebih pelan ya. So, nggak apa-apa. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya bukan menilai Anda salah. Sadari semua hal ini, terima pesannya, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Wuhuu. Sehat selalu kok. Ya. Terima kasih Kak Ida. Emang sehat kok. Nggak ada masalahnya sama sekali. Semuanya have fun. Cuman memang perlu di-maintain aja. Karena nanti saya mesti start lagi jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Ya, jadi mesti diatur ya energinya. Biar masih jam 4 tuh nggak ngantuk nanti. Ya, apalagi tadi saya bangun dari pagi juga jam 11, udah coaching orang, udah ngobrol sama ini itu segala macam kayak begitu. Ya, jos banget kan. Saya selalu koreo dan tiap kali lihat wajah dan suara koreo jadi adem. Amin. Mantap. Sharing seperti teman hari ini. Betul sekali Kak Via. Oke ya. Thank you teman-teman. Lebih enak begini coach. Oke, thank you Kak Devi juga. Kak Rami juga mantap. Katanya kalau koreo garis keras mas semuanya sama aja. Aduh, istilah itu lagi. Lebih fokus pada pembahasan koreo. Oke, thank you ya. Saya kira saya aja yang merasa koreo lebih tenang hari ini, lebih slow, tetap asik. Thanks buat sharing kisahnya koreo juga. Oke, sip, mantap. So, seru-seruan teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Anda kasih pertanyaannya di doa.trt ya di Instagram saya. Ya, saya udah sering banyak kasih segmen tanya Reo, jadi saya bisa balesin seperti itu. Dan terus juga tambahan satu lagi, kalau Anda rasakan manfaat hari ini, silakan Anda sharekan seperti biasa. Oke?
Sampai ketemu lagi besok besok jam 7 buat teman-teman semua, dan buat yang ikut live ya sampai ketemu nanti live di 7.30 ya sama pembicara kita yang luar biasa Kak Eka. Woi, mantap. Oke, saya mau prepare dulu ya, mesti ketemu dan diskusi dulu nih nanti tentang materinya pada malam hari ini. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman semua. Thank you, see you again. Hopefully semuanya bisa meraih kebahagiaan, makin seru, makin asik, makin kaya raya berkelimpahan, makin dekat dengan keluarga, makin dekat dengan Tuhan juga. Sampai ketemu teman-teman. See you again. Bye-bye. See you tomorrow. Pastikan di-share ya. Dah. Awesome. Bye-bye.